warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pelajaran saat ini pada video ibu ini adalah pembelajaran 1, subtema 1, tema 4. Anak-anak ya, tentang globalisasi. Ya, pelajaran globalisasi di sekitarku. Anak-anak, globalisasi artinya era mendunia, ya. Era mendunia itu contohnya sesuatu yang dulu kamu tidak bisa menggunakan, tidak bisa memakan, tidak bisa bergaul, sekarang bisa. Contohnya, anak-anak sekarang bisa berkomunikasi dengan orang-orang Singapura, Malaysia, orang Arab, orang Amerika, ya, orang Korea. Berkat apa? Komunikasi dengan alat yang mendunia, yaitu internet, pakai HP, pakai laptop, ya, pakai komputer, ya, semua sudah bisa menggunakan sekarang. Kita bisa bergaul dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia. Kemudian hal yang lain, misalnya makanan sekitar kita. Dulu mbah kita dulu hanya makan seperti ibu waktu kecil, bisa makan rujak, gado-gado, nasi goreng, ya. Sekarang kita bisa makan makanan orang-orang luar negeri, ya. Kita bisa makan makanannya orang Arab, kita bisa makan makanannya orang Amerika, contohnya hotdog, ya, hamburger, donat, Dunkin Don, fried chicken, ya, pizza. Nah, orang-orang luar negeri juga bisa makan makanannya orang Indonesia, bakso, sate, gado-gado, ya, rendang. Nah, jadi imbal balik, orang Indonesia bisa bergaul dengan orang luar negeri juga bisa bergaul dengan kita. Makanannya juga bisa kita makan, ya, kita beli, dan makanan orang luar negeri bisa diperjualbelikan di sini, makanan kita juga bisa diperjualbelikan di luar negeri. Selain makanan, dengan barang elektronik seperti HP tadi, komputer, kendaraan, ya, kendaraan anak-anak, kendaraan mobil, sepeda motor, sekarang produknya bermacam-macam di Indonesia, bisa dijual beli, bisa diperjualbelikan. Selain mobil, sepeda motor, produk-produk dari luar negeri, barang-barang elektronik lainnya, kipas, ya, magicom, ya, komputer, mesin cuci, kulkas, ya, segala macam alat elektronik bisa kita pakai. Nah, kita pun bisa menjual ke luar negeri produk kita, misalnya seperti batik, produk dari Indonesia bisa dijual ke luar negeri, ya. Baik alat ukiran seperti yang ibu duduk ini, alat ukiran, kursi, ya, bisa diperjualbelikan ke luar negeri. Nah, itu imbal baliknya, eranya mendunia. Nah, antara globalisasi ini ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi, yaitu pengaruh negatif dan positif, ya. Negatifnya, orang-orang Indonesia itu sekarang itu sifatnya subjektif, ya, mementingkan diri sendiri, ya. Kemudian konsumtif maksudnya mau makan makanan siap saji, tidak memasak seperti mbak-mbak yang dulu. Siap saji makanan sudah ada sekarang, apalagi sekarang sudah zamannya internet, HP, online. Pada pandemi ini sudah online, serba online. Pegang HP, ya, pesan, datang makanan itu langsung bayar, gak usah masak, asalkan ada uangnya. Kalau dulu memasak dulu, belanja dulu, sekarang udah kita memesan lewat HP, datang itu pembelinya, penjualnya nanti, ya. Itu namanya online, secara online sekarang. Nah, berkat globalisasi. Tapi pengaruh jeleknya yaitu kita konsumtif, boros, ya, kemudian subjektif, mementingkan diri sendiri, itu jeleknya. Baiknya, pengaruh baiknya,
kita bisa mengakses ya sampai keluar negeri dengan mudah karena ada HP, internet ya. Kemudian mudahnya apa lagi? Pengetahuannya orang Indonesia itu makin luas. Itu, anak-anak ya. Nah, itu salah satu dari era globalisasi dan pengaruhnya. Nah, di antaranya ini anak-anak contohnya hal-hal yang bisa dilihat Ibu perlihatkan di kalian ya. Nah, ini seperti ini batik, barang elektronik, susu ya, mobil. Nah, ini era globalisasi. Nih, jam tangan ini dari luar negeri, sedangkan kita batik kita bisa kita jual ke luar negeri. Tuh anak-anak di buku pelajaran halaman 2 anak-anak ya. Nah, pada era globalisasi ini Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN ya, negara-negara ASEAN ya. Jadi produk-produk negara ASEAN itu bisa diperjualbelikan di sini, baik barang elektronik maupun di bidang seni dan budaya. Seni dan budaya kalau kita misalnya contohnya pagelaran angklung ya, kesenian angklung itu kita bisa mengadakan pagelaran ke luar negeri. Baik luar negeri, artis-artisnya juga bisa tampil di Indonesia. Selain angklung, seni budaya yang lain yang disenangi oleh orang luar negeri yaitu tarian sedati, tari Aceh ya, tari Bungung Jumpo ya, tari Gelipang juga pernah ya diadakan di antara negara ASEAN. Nah, kerjasama yang lainnya anak-anak negara ASEAN yaitu disebut yaitu kerjasama di bidang bilateral ya. Bilateral maksudnya antar negara, kerjasama antar negara. Bagaimana peran Indonesia pada ASEAN? Indonesia adalah sekretariat ASEAN ada di Jakarta. Diingat-ingat ya anak-anak ya, sekretariat negara ASEAN ada di Jakarta. Nah, sedangkan pada pelajaran IPA anak-anak adalah tentang tenaga listrik ya, tentang tenaga listrik. Tenaga listrik itu ada bermacam-macam, ada yang tenaga listrik alami ya, dari alam, ada tenaga listrik yang dibuat oleh manusia. Di antaranya yaitu PLTA. Nah, PLTA itu pembangkit listrik tenaga air ya, tenaga air. Kalau PLTA contohnya, PLTA itu seperti di bendungan-bendungan, misalnya bendungan Jatiluhur di Jawa Barat, bendungan Karangkates di Malang di Jawa Timur ya. Bendungan itu diberi arahan turbin ya, turbin air. Nah, turbinnya itu bergerak, nanti akan menjadi tenaga listrik disalurkan di antara lingkungan bendungan tersebut. Jadi aliran listriknya dari bendungan air, tenaganya yang digerakkan adalah turbin air ya. Nah, nanti akan bergerak menjadi tenaga panas. Nah, panas itu dialirkan menjadi tenaga listrik. Nah, dari PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan tenaga yang lain yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Contohnya di daerah kita yaitu di Paiton, pembangkit listrik tenaga uap ya. Di daerah Paiton, nah, yang dialirkan apa Bu? Yaitu tenaga uapnya ya. Kemudian ada turbinnya nanti yang bergerak menjadi tenaga listrik, dialirkan ke seluruh Indonesia ya. Besar itu PLTU itu anak-anak, daerah Paiton, daerah kita sendiri, daerah
Linggo. Jadi di daerah kita ada PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Nah, untuk pembangkit tenaga listrik, anak-anak, itu dialirkan lewat menghasilkan energi listrik. Jadi dialirkan dari sumber energi pembangkit listrik, kemudian dialirkan lewat jaringan-jaringannya, kemudian lewat generator, disalurkan menjadi energi listrik, disalurkan kepada konsumen lewat saluran transmisi. Ya, saluran transmisi. Ini contohnya anak-anak ya, ini Ibu zoomkan. Nah, ini ya. Nah, ini pembangkit listrik di sawah-sawah itu pernah kelihatan kamu ya? Di sawah-sawah ini tegangan listrik untuk negara ya, yang disalurkan ke daerah-daerah di lingkunganmu. Nah, pembangkit listrik pakai energi alam. Nah, sumber energi yang lain yang alternatif yang bisa mengeluarkan energi listrik ya, sumber energi listrik contohnya yang tadi PLTA, PLTU ya. Kemudian ada lagi contohnya kotoran-kotoran hewan yang dijadikan satu ya pada sumur, kemudian ditutup ya, difermentasi, kemudian dialirkan, dijadikan biogas, dialirkan ke lingkungan masyarakat menjadi tenaga listrik. Itu namanya biogas. Nah, dari kotoran-kotoran hewan, kotoran sapi itu dijadikan satu di sumur, dijadikan emisi, kemudian dialirkan ke rumah-rumah. Itu bisa jadi tenaga listrik anak-anak, gasnya itu. Jadi kotoran hewan itu difermentasi, lama-lama menjadi gas, bisa menjadi tenaga listrik, namanya biogas ya. Nah, untuk tenaga turbin yang ada pada bendungan, contohnya gambarnya seperti ini anak-anak. Nih, seperti ini ya, di bukumu dilihat anak-anak ya. Nah, ini turbinnya ini mengalir menjadi tenaga listrik ya. Ada gambar itu. Nah, bendungan-bendungan itu yang ada di Jawa Timur juga ada, yaitu di Bendungan Karangkates. Mana lagi? Nah, misalnya ada air terjun. Air terjun di Sumatera itu ada air terjun yang besar, namanya air terjun Sigura Gura. Itu air terjunnya diberi turbin di pinggirnya, di bendungan Sigura-Gura itu. Nah, turbinnya itu bergerak, nah menjadi tenaga panas listrik, disalurkan ke masyarakat menjadi tenaga, yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu anak-anak. Nah, anak-anak, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang pembangkit tenaga listrik dan apa tadi anak-anak? Era globalisasi. Nah, bagaimana? Apa ada kesulitan kalian dengan penjelasan Ibu? Nah, bila ada kesulitan nanti dilihat dulu buku temanya ya. Kemudian kamu tulis pertanyaan-pertanyaan kalian. Besok hari Senin kita bahas ya, lewat pelajaran luring sebentar selama 25 menit ya, hanya jawab. Dan tugas kalian hari ini kamu tulis ya, hal-hal yang penting yang Ibu jelaskan tadi kamu tulis di buku tugas kalian, yaitu buku IPS dan buku IPA ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya tulislah ya, benda-benda apa saja yang ada di sekitarmu yang memakai aliran tenaga listrik ya. Tuh tugasnya 1. 2,
tulislah, carilah ya benda-benda yang sekarang disebut benda-benda era globalisasi yang mendunia, baik itu makanan, barang elektronik, baju, atau benda-benda lainnya yang berhubungan dengan era globalisasi ya. Yang Ibu utarakan tadi ya pada video pertama. Kemudian, adakah hal-hal negatif dari benda-benda yang kamu miliki itu pengaruhnya bagi kehidupanmu? Tulis ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah ada pengaruh positifnya dari benda-benda era globalisasi itu pada kehidupan kalian? Jelaskan ya. Kemudian pelajari dan utarakan hal-hal apa lagi ya, hal-hal apa lagi yang mempengaruhi tenaga PLTU dengan tenaga PLTA di sekitarmu. Jika ada tenaga PLTA dengan PLTU, apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sekitar yang mempunyai tenaga PLTA dan PLTU. Nah, di daerah mana itu? Yang ada di video tadi, utarakan ya. Gitu, tulis. Nah, Ibu cukup sekian video Ibu itu anak-anak ya. Nah, nanti di pembelajaran yang lain Ibu akan menjelaskan tentang era globalisasi yang lebih mendetal. Ini pembelajaran tema 4 untuk permulaan, subtema 1, pembelajaran 1. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.